Cedera adalah bagian dari sepak bola. Dan ini akan selalu menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang menimpanya. Setiap pemain bola tahu bahwa ia akan terpaksa menghabiskan waktu di pinggir lapangan suatu saat nanti. Namun terkadang cedera bisa jauh lebih serius dari yang dipikirkan. Entah itu masalah otot, tulang, sendi atau ligamen. Cedera terkadang dapat memaksa pemain untuk pensiun. Dari pemenang Piala Dunia dan striker kelas dunia hingga patah kaki terburuk dalam sejarah Liga Inggris, berikut adalah 10 cedera yang menghancurkan karir pemain. 10. Alfie Haaland. Ayah dari Erling Haaland pernah mempunyai masalah yang serius pada Roy Keane. Tentu kalian tahu siapa Roy Keane. Masalah itu terjadi pada tahun 1997. Sang gelandang Leeds menuduh Keane berpura-pura cedera ketika kapten United itu tiba-tiba jatuh, namun sebenarnya ia mengalami cedera ligamen lutut. Beberapa orang mungkin tidak menyimpan dendam. Keane bukanlah salah satu dari orang-orang itu. 4 tahun kemudian, dia membalaskan dendamnya. Haaland kini bermain untuk Manchester City, sehingga tensi pertandingan menjadi lebih tinggi dari biasanya. Menjelang akhir pertandingan di Old Trafford, Keane melakukan tackle horor setinggi lutut kepada sang pemain Norwegia, yang kemudian terjatuh kesakitan. Adalah sebuah mitos bahwa Keane mengakhiri karir Haaland. Tackle tersebut mengenai lutut kanannya, namun Haaland telah berjuang dengan masalah lutut kiri selama beberapa waktu. Dia sebenarnya menyelesaikan pertandingan melawan United, tetapi operasi pada lutut kirinya tidak berhasil. Kemudian dia harus pensiun pada tahun 2003. 9. Jack Wilshere. Penampilannya bersama Arsenal saat melawan Barcelona di Liga Champions sangat memukau. Wilshere dinobatkan sebagai pemain terbaik Arsenal pada tahun 2011. Di tahun itu juga ia pertama kali mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Sayangnya bagi Wilshere dia tidak pernah benar-benar pulih dari cederanya. Pada awalnya, Wilshere absen selama 17 bulan, namun pergelangan kakinya kini mengganggunya selama hampir 1 dekade. Akhirnya Arsenal melepasnya, pada tahun 2018 Wilshere bergabung dengan West Ham dengan status bebas transfer, namun ia hampir tidak pernah bermain untuk The Hammers karena masalah kebugaran. Wilshere mengakhiri karirnya yang sedang berada di puncak saat berusia 28 tahun. 8. Marco van Basten. Marco van Basten bisa dibilang salah satu penyerang terbaik sepanjang masa. Ia mencetak 152 gol dalam 172 pertandingan untuk Ajax, kemudian pindah ke AC Milan asuhan Arrigo Sacchi. Van Basten telah memenangkan 3 gelar Eredivisie, 3 gelar Serie A dan 2 Liga Champions. Dia juga membantu Belanda memenangkan Euro tahun 88 dengan tendangan volinya di final melawan Uni Soviet. Van Basten mendapatkan hukuman larangan bertanding untuk ketiga kalinya pada tahun 1992, namun masalah itu sudah di depan mata. Pemain asal Belanda ini sudah memiliki masalah dengan pergelangan kakinya. Tepatnya dimulai pada tahun 1987, saat musim pertamanya di Milan ia hanya bermain 11 pertandingan. Van Basten kembali mengalami cedera pergelangan kaki yang sama pada akhir tahun 1992. Dia menjalani beberapa operasi, namun tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Sang striker akhirnya kembali tepat waktu saat pertandingan final Liga Champions 1993 melawan Marseille, namun itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama Milan. Tragisnya, di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Van Basten terpaksa gantung sepatu. 7. Ronaldo. Pemain asal Brasil ini memenangkan Piala Dunia saat ia harus absen karena masalah lutut. Namun sejak saat itu ia tidak pernah menjadi pemain yang sama lagi. Ronaldo adalah pemain terbaik di dunia pada akhir 90-an. Tahun 1999 lututnya mengalami cedera saat bermain bersama Inter. Dia menjalani operasi pada tendonnya yang terangkat dan beberapa bulan kemudian ia kembali bermain. Namun, dalam pertandingan comeback-nya, lututnya kembali bermasalah. Ia hampir tidak bermain selama 3 tahun dan para dokter memperingatkan bahwa karirnya mungkin akan berakhir. Ronaldo melakukannya dengan sangat baik untuk kembali. Dia bahkan mencapai puncak karirnya dengan memenangkan Piala Dunia pada tahun 2002, sebelum bergabung dengan Real Madrid setelah turnamen tersebut. Ronaldo terus bermain hingga usia pertengahan 30-an, tetapi dia adalah pemain yang berbeda setelah cedera. Dia tidak lagi memiliki kecepatan eksplosif yang membuatnya begitu istimewa.
Jika bukan karena lututnya yang bermasalah, ia mungkin telah menjadi penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola. 6. Fernando Redondo. Fernando Redondo adalah pemain selanjutnya yang karirnya berakhir lebih cepat karena masalah cedera. Gelandang Argentina ini sebagian besar menghabiskan karirnya selama 6 tahun di Real Madrid. Dia adalah playmaker untuk tim yang memenangkan Liga Champions pada tahun 98 dan 2000. Setelah kesuksesan tersebut, ia dijual ke AC Milan. Dalam salah satu sesi latihan pertamanya, Redondo mengalami cedera pada ligamen anteriornya. Dokter yang mengoperasinya bukanlah dokter spesialis lutut. Redondo mencoba berlatih dengan menahan rasa sakit, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia tidak bermain selama 2,5 tahun. Ia bahkan meminta Milan untuk berhenti membayar gajinya karena ia merasa tidak pantas mendapatkannya. Redondo hanya membuat 33 penampilan untuk AC Milan, namun cedera lutut kembali memaksanya untuk pensiun pada tahun 2004. Jika ada momen lain yang tidak kami sertakan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel kami untuk info maupun kejadian yang lainnya seputar bola. Sampai jumpa di video berikutnya.